Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Rida Suji Ramadhani, NIM 19017119. Di sini saya akan menampilkan sebuah mind map saya tentang sejarah sastra. Pada pertemuan minggu ke-13 ini ada 6 topik tentang sejarah sastra pada angkatan 70 dan 80. Yang pertama, perkembangan kesusastraan. Yang kedua, jenis puisi baru dan pencetusnya. Yang ketiga, pengadilan puisi. Dan yang keempat, pengarahan karya sastra. Kelima, karya sastra menonjol. Dan terakhir, perbedaan dengan karya sastra pada angkatan 66. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas apa perkembangan kesusastraan pada angkatan 70 dan 80. Pada periode 70-an, telah memperlihatkan pembaruan dalam berbagai bidang, antara lain wawasan estetik, pandangan hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Perkembangan sastra Indonesia periode 70 maju sangat pesat, karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutarji menampilkan corak baru dalam kesusastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutarji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Selanjutnya, pada periode 80 ini, sastra yang dinamik yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju ke kehidupan yang baru dengan wawasan konstitusional. Dalam periode 80-an ini lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Dan para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Yang selanjutnya, kita membahas jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya. Puisi baru adalah jenis puisi yang bebas atau tidak terikat dengan beragam aturan. Puisi baru memiliki bentuk bebas dibandingkan dengan puisi lama, seperti dari segi jumlah suku kata, jumlah baris, dan sajak. Jenis puisi baru terdiri atas dua macam, yaitu berdasarkan isi dan bentuknya. Berdasarkan isinya, jenis puisinya, yaitu balada, himne, edo, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jenis puisi yaitu distikon, terzina, kuatkan, queen, oktav atau stanza, sekret, septime, dan soneta. Pencetus pada puisi baru ini adalah antara lain yang pertama Muhammad Yamin, kedua Khairil Anwar, ketiga Sanusi Pane, keempat Joko Pinurba, kelima W.S. Rendra, keenam Taufik Ismail, ketujuh Asmara Hadi, dan terakhir Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengadilan puisi. Pengadilan puisi, tepatnya Pengadilan Puisi Indonesia Mutakhir, merupakan nama sebuah acara yang diselenggarakan Yayasan Arena. Acara ini diadakan di Aula Universitas Parayangan, Bandung, pada tanggal 8 September 1974, dan diikuti oleh sejumlah pengarang Indonesia. Dalam acara ini, Slamet Kimanto yang bertindak sebagai jaksa membacakan tuntutan yang berjudul "Saya Mendakwa Kehidupan Puisi Indonesia Akhir-akhir Ini, Tidak Sehat, Tidak Jelas, dan Brengsek". Tuntutan Darmanto dan tuntutan Slamet secara tersirat dan tersurat memang terasa di dalam ketidakpuasan terhadap kehidupan puisi Indonesia pada saat itu. Ketidakpuasan itu antara lain menyangkut sistem penilaian terhadap puisi Indonesia, kritikus sastra Indonesia, media yang memuat karya sastra Indonesia, dan beberapa penyair Indonesia dianggap mapan. Itulah sebabnya mereka yang banyak disebut dalam pengadilan puisi di Bandung karena dianggap bertanggung jawab terhadap kehidupan puisi Indonesia. Sengaja diundang untuk berbicara dalam jawaban atas pengadilan puisi yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Teater Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 21 September 1974. Sebuah acara yang dapat dianggap sebagai kelanjutan atau sambungan pengadilan puisi di Bandung. Dalam acara jawaban atas pengadilan puisi itu, H.B. Jasin, M.S. Hutagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono menjawab tuduhan yang didengarkan Slamet Kimanto kepada mereka. Selanjutnya kita membahas pengarang dan karya sastra pada angkatan 70 dan 80. Saya di sini mengambil 3 tokoh dalam
sejarah sastra 70 dan 80 ini. Yang pertama, Ahmadun Yosi Hervanda, atau juga ditulis Ahmadun Y. Hervanda. Beliau lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 17 Januari 1998. Beliau adalah seorang penulis, jurnalis, dan sastrawan kebangsaan Indonesia. Dia menulis esai sastra, cerpen, dan sajak sofistik sosial religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural dengan tema kritik sosial. Ia juga banyak menulis esai sastra. Ahmadun merupakan salah satu pendiri komunitas sastra Indonesia bersama Medi Lukito, Lia Hadaning, dan lain-lain. Karya-karya Ahmadun antara lain Ladang Hijau, Sang Matahari, Sajadah Kata, Sebelum Tertawa, Dilarang, Sang Penari, dan Ciuman Pertama untuk Tuhan. Yang kedua, Sutarji Kalzum Bakri. Beliau lahir di Rengat, Indragiri Hulu, 24 Juni 1941. Beliau seorang sastra Indonesia. Setelah lulus SMA, Sutarji melanjutkan studinya ke Fakultas Sosial Politik dengan jurusan Administrasi Negara di Universitas Padjadjaran, Bandung. Pada mulanya, Sutarji mulai menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Kemudian sajak-sajaknya dimuat dalam majalah Horizon. Ia pernah menjadi redaktor rubrik budaya Bentara di Kompas. Selain itu, sejak 1979, ia menjadi redaktor Horizon. Pada musim panas 1974, Sutarji Bahri mengikuti Poetry Reading International di Rotterdam. Karya-karyanya antara lain O, kumpulan puisi, Amuk, kumpulan puisi, O Amuk Kapak, kumpulan puisi, dan cerpennya Hujan Menulis Ayam. Yang terakhir, Profesor Dr. Abdul Hadi WM, atau nama lengkapnya Abdul Hadi Wijimutari, lahir di Sumeneb 24 Juni 1946. Salah satu sastrawan budayawan dan ahli filsafat Indonesia, ia dikenal melalui karya-karyanya bernafaskan sofistik, penelitian dalam bidang kesusastraan Melayu Nusantara, dan pandangan tentang Islam dan pluralisme. Karyanya antara lain itu Riwayat, Laut Belum Pasang, Meditasi, Tergantung Pada Angin, dan Anak Laut, Anak Angin. Selanjutnya kita akan membahas karya sastra yang menonjol pada angkatan 70 dan 80. Pada angkatan 70, saya mengambil salah satu puisi dari Sutarji Kalzum Bakri, yaitu puisi O, Amuk, dan Kapak. Sedangkan pada angkatan 80, Burung-Burung Manyar oleh Y.B. Mangunwijaya. Yang terakhir, pembahasan kita yaitu tentang perbedaan dengan karya sastra angkatan 66. Pada angkatan 66, kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik, dan mulai dikenal dengan gaya epik pada puisi. Banyak penggunaan gaya retorik dan slogan, dan banyak cerita dengan berlatar perang. Sedangkan pada angkatan 70 dan 80, yang pertama, diabaikannya unsur makna, penuh semangat, eksperimentasi, beraliran surrealistik. Dalam drama, pemain sering improvisasi dan didominasi oleh roman penciptaan konvensional atau tokoh antagonis selalu kalah. Tumbuh sastra beraliran pop, dan karya sastra tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Baiklah, sekianlah hasil mind mapping saya tentang sejarah sastra pada angkatan 70 dan 80. Semoga mind map tentang sejarah sastra ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman yang jurusan sastra, lebih mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada sejarah angkatan 70 dan 80. Thank you for watching, teman-teman.